Halo Dewi, balik lagi atau buat lo yang pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi. Dan di video gue kali ini gue kembali pengen ngebahas seputar wangian yang bisa ditemui di toko parfum online dan offline di CNF, yang menurut gue ini adalah a catch, atau kayaknya kayaknya untuk harganya, aromanya ini lebih baik ditangkap daripada dilepas. Oke, maksud gue ya udahlah, well you know, ini adalah parfum-parfum dari El Ganzo. Oke, buat lo yang penasaran bagaimana menurut gue tentang aroma-aroma parfum dari El Ganzo, dilanjut ya. Oke, parfum El Ganzo ini pertama kali di launch di tahun 2019. Terus gue sendiri bingung ini termasuk ke niche or designer, karena gue sendiri nggak begitu kenal dengan merek. Kalau emang designer itu dia membuat sesuatu yang aroma, yang brandnya namanya El Ganzo, gue hanya tahu kalau ini waktu gue jalan-jalan sama tim Frago ke Coco CNF Perfumery, Coco Perfumery yang di GI, terus gue nge-sniff ini dan kita heboh karena ternyata untuk harganya, waktu itu kayaknya harganya sekitar pokoknya di bawah 500-an ya beli. Pokoknya harganya lumayan affordable untuk botol yang lumayan gedong. Jadi dia itu gue pertama tahunya tuh di toko The Coco Perfumery by CNF, tapi dia juga available di toko online CNF sejak adanya COVID. Jadi CNF punya ada websitenya, ada juga kayaknya dia di Shopee or di Tokopedia, I don't know, pokoknya di e-commerce gitu ya. Dan dia cenderung sering diskon. Kalau nggak salah dia ada dua size, ada yang 75 ml, ada yang di atas 100 ml weight. Ya, 125 ml. Untuk 75 ml ya, dulu waktu pertama kali gue berkenalan harganya tuh 600.000, tapi di online store sering sometimes diskon. Tapi kalau memang menurut lo harga segitu pun lo masih mikir, lo bisa juga coba cek di can-nya, mungkin untuk sedikit mengobati kekepoan lo. Menurut lo El Ganzo ini gimana, dan lo mungkin pengen coba performance-nya dulu sebelum lo beli. Bisa coba cek di online, kayaknya udah ada beberapa yang jual di can-nya. Oke, kalau vialnya gue nggak tahu gitu. Jadi gue punya 4 parfum dari El Ganzo yang semuanya adalah botol di can. Keempatnya dirilisnya di 2019 dan keempatnya sudah bisa didapati di CNF. Bahkan CNF yang bukan Coco Perfumery, CNF biasa pun kayak gue pernah ngeliat ada El Ganzo. Tapi apakah koleksinya masih full collection atau enggak, gue nggak tahu. Oke, kita mulai dari Aftergame, El Ganzo Aftergame. Ini aromanya di hidung gue fresh, green, dibilang aquatic, termasuk aquatic tapi nggak marine, citrusy. Iya, aromatic citrusy tapi lumayan tebal dan ada sentuhan manisnya. Jadi bukan yang cuma freshy doang, yang yang aromatic freshy yang kayak ngawang-ngawang di hidung, tapi ini lumayan napak karena ada nuansa manisnya dan ada di base-nya tuh lumayan kental buat gue, lumayan intens. Coba aja deh Aftergame. Buat lo yang suka yang aromanya freshy, aromatic fresh, ini masuk. Gue lupa, gue tuh paling nggak bisa untuk mengingat-ingat ya, sometimes bisa, sometimes enggak, tapi mostly enggak. Mengingat-ingat ngebandingin parfum ini mirip dengan apa. Jadi ada yang mirip nuansanya dengan Le Labo, terus ada yang nuansanya mirip dengan sesuatu yang sweet dari niche, oke? Kalau ini gue masih menemukan aroma designer, tapi desainernya juga designer bukan yang cheapy. Desainernya bisa dari
sesuatu mungkin yang dari Dior, dari Chanel. Untuk 125 milnya tadinya harganya 800.000. Pada saat gue bikin video ini lagi diskon 45% di CNF, jadi 440.000 untuk 125 milnya. Jadi buat lo yang merasa mewajarkan kalau misalkan ya aroma parfum lokal itu harga segitu, wajarlah. Buat gue juga seneng parfum lokal berkembang, tapi gue juga berharap, come on, ayo dong bikin yang lebih bagus lagi, me liking gitu. Dan ini adalah saingan berat, Elganzo ini saingan berat buat lo yang suka freshy, buat lo yang pengen staying powernya atau performanya nggak segitu yahutnya, nggak segitu wownya, tapi projectionnya lumayan, not bad at all. Jadi untuk 125 ml harga 440.000, botolnya gedong, bisa lo buat mandi. Ini adalah After Game yang base-nya nuansanya citrusy, green, fresh. Oke, After Game. Apakah gue masih bisa pakai? Ya agak giri-giri tuh nyaris nggak bisa karena citrusnya lumayan nampol. Oke, the next one, Bravo Monsieur. Bravo Monsieur. Oke. Bravo Monsieur. Mana sih? Bravo Monsieur di hidung gue lebih keluar aromatic spicesnya. Jadi rempah-rempah yang lebih ringan di hidung, bukan rempah-rempah yang tebel, yang intens gitu ya. Terus masih ada nuansa kayak jeruknya, tapi jeruknya sedikit berbeda dengan yang di After Game. Ini lebih kayak jeruk mentah, kayak jeruk nipis mentah. Jadi ada kayak aroma sepet-sepetnya gitu, sedikit lebih smoky dan berkesan kayak ada peppery-nya sedikit. Kalau lo penikmat Moschino Toy Boy yang hitam, itu mungkin mendapatkan kayak kemiripan, walaupun di Toy Boy dia banyak pakai pink pepper yang aromanya peppery banget. Kalau ini kayak lebih ke arah cardamom, terus kayak aromatic woody, itu lumayan nampol. Dan ini nuansa aromanya mewah untuk harga parfum yang di bawah 500.000 walaupun after discount ya. Ini catch. Untuk harga parfum di bawah 500.000 dapat 125 ml untuk saat ini. Kayak gue promo banget. Besok harga berubah, gue nggak tahu kapan harganya berubah. Intinya ini ada manisnya dapat. Jadi dia tuh kayak diikat dengan base atau aroma yang lumayan manis dan woody di base-nya, dan di tengah-tengahnya sedikit ada something yang dry, sesuatu yang kering dan aroma rempah-rempah yang nggak tebel gitu, dan di openingnya dengan bitter citrus. Jadi citrusnya yang jeruk-jeruknya yang jeruk agak pahit gitu. Ini buat cewek yang suka aroma berkesan segar tapi ke arah jeruk yang kayak gue lah, intinya jeruknya tuh bukan yang jeruk yang lemon banget. Terus habis itu masih ada manisnya walaupun manisnya nggak dominan. Dua ini After Game sama Bravo Monsieur ini patut untuk dicoba. Kalau emang bisa coba dikennya dulu, cari dikennya, atau ya kalau lo punya dananya untuk sekarang. Dari harga berapa coba tadi, kan gue lupa mulu kalau urusan harga, so jangan salahin gue kalau gue nggak mau mention harga karena emang gue pikun. Ini adalah Bravo Monsieur 125 ml-nya lagi diskon sekarang, diskonnya 26% kalau yang ini, jadi 592. Gue nggak tahu base-nya kenapa CNF potongannya berbeda-beda, ada yang 45%, ada yang 58%, ada yang 26%. Gue nggak tahu apakah berdasarkan penjualannya, gue nggak tahu. Tapi yang Bravo Monsieur ini ternyata diskonnya agak minim ya. Kalau gue disuruh pilih antara dua ini, yang masih gue bisa
easily. Oke nih, gue untuk fresh, untuk seger-segeran gue akan pakai Bravo Monster dibandingin gue pakai After King. Tapi kembali lagi, ya tergantung selera. Jadi si Bravo Monster ini yang beberapa teman gue yang udah mencoba juga merasakan ada kemiripan nuansa aroma dengan parfum niche yang banyak banget yang suka, Le Labo Santal 33. Yang gue sendiri gue nggak punya, jadi gue nggak bisa bandingin head to head, tapi gue bisa menangkap aroma yang dimaksud seperti apa. Karena ya itu tadi ada nuansa sandalwoodnya yang dibalut dengan sedikit sentuhan manis dan lebih banyak di awang-awang itu aroma spices. Ya, ke arah Santal 33 dari Le Labo, atau yang tadi gue bilang kayak Moschino tapi less peppery, lebih banyak sandalwoodnya, lebih dibuat sedikit rasa manisnya, dan ya banyak lah dioprek-opreknya, tapi kurang lebih kayak gitu. Yang berikutnya adalah Elganzo Friday Edition. Ini termasuk yang menarik buat lo yang suka aroma yang berkesan manis kekinian. Cenderung ke parfum cowok-cowok sih. Ini arahnya ke arah parfum cowok-cowok, tapi kembali buat gue cukup unisex karena nggak yang terlalu macho or maskulang gimana gitu ya. Karena ini manisnya tuh kayak something yang dari Tonka. Terus ada aroma herbal kayak cardamom, spices kayak cardamom, herbal yang kering dan ringan. Ini manisnya gue suka, nggak belenek. Manisnya tuh yang manis, aromatik, nggak enak, nggak diabetik, nggak bikin kita diabetes gitu, nyium yang manis banget, enggak. Tapi tetap bernuansa manis. Walaupun diantara, nanti coba gue bandingin lagi sama yang Part-Time Hero, di hidung gue so far ini termasuk yang berasa lebih sintetik. Aroma sintetiknya tuh lebih berasa keluar, walaupun gue yakin ini semua ya pastinya sintetik, tapi ini yang berasa kayak ada sesuatu yang mengganggu di hidung gue, yang piercing, yang pengen gue amplas, yang pengen gue alusin gitu. Aroma ini gue rasa juga banyak yang bakalan suka kalau emang lulus lebih cenderung ke arah yang sedikit manis. Maksudnya yang manisnya lebih keluar dibandingin yang dua tadi. Yang tadi awal lebih ke arah bergamot atau orange citrusy aromanya, yang kedua lebih ke arah aromatik, walaupun openingnya bitter citrus tapi aromatik apa ya, ada woody-nya, ada spicesnya gitu. Nah kalau yang si Friday Edition ini lebih kayak tetap ada spicesnya, tapi yang lebih kental adalah nuansa manis dari Tonka Bean-nya. So far dari tiga ini yang menjadi masih top buat gue adalah Bravo Monster. Manisnya ini gue sering dapet sebenarnya, tapi gue nggak bisa nge-pinpoint manis-manisnya dari mana. Bisa kayak kalau Stronger With You Intensely dari Armani itu jauh lebih tebal. Terus gue pernah juga nyium yang Hugo Boss Intense or something, itu juga masih lebih tebal. Kalau ini lebih kayak ya versi freshnya, versi yang lebih ringannya. Gue mendapatkan ada manis dan ada kardamomnya di sini. Oke, the last one adalah Part-Time Hero. Part-Time Hero ini juga openingnya dengan jeruk, dengan citrus. Ini lebih keluar nuansa lemonnya sedikit, lebih zesty sedikit, bukan hanya bitter, bukan jeruk pahit doang, tapi kayak ada nuansa fresh lemonnya. Terus gue nggak merasa terlalu manis di sini. Dan kembali ini sesuatu yang kayaknya easy to wear banget gitu. Wanginya tuh Part-Time Hero ini juga
termasuk ada manisnya tapi bukan manis yang lebay gitu. Paling manis di antara 4 yang gue punya dari Elganzo ini adalah Friday Edition. Yang berikutnya itu adalah Part-Time Hero di hidung gue. Wait, kita coba bandingin ya, kita ngomongin manisnya. Yang kedua adalah Part-Time Hero, yang ketiga adalah Bravo Monsieur, yang terakhir ada After Game somehow. Oke, kayaknya sih. Ya pokoknya yang paling berasa manis itu adalah Friday Edition. Terus buat yang pengen berkesan lebih ada nuansa touch yang berbeda yang nggak melulu tentang seger jejerukan, itu ada di Bravo Monsieur. Di antara yang freshie tadi, yang 3 freshie itu yang lebih ada sentuhan berbeda ada di Bravo Monsieur. Kalau lo pengen yang berkesan kayak fresh, citrusy, zesty, fresh, itu ada di Part-Time Hero. Kalau lo pengen yang ada sentuhan bitternya dan aromatik yang kayaknya nih gue bisa ngebayangin tuh kayak aroma-aroma di Ferrari Bright, Radiant Bergamot. Terus kayak sesuatu yang aroma bergamot. Jadi ini menurut gue main vokalnya lebih ke arah bergamotnya yang bitter gitu. Ini bisa dapat di After Game. Tapi untuk harga 400-an sampai dengan 600-an saat ini di CNF, ini sih wow sih buat gue, bener-bener yang gila nih, ancaman buat parfum lokal gitu buat gue. 125 ml di diskon pula. Terus aromanya tuh udah aroma yang cakep, tidak oily, walaupun lasting powernya kurang. Ya lumayan untuk dapat parfum-parfum kayak gini dari CNF. Banyak sih yang parfum lain di CNF yang gue belum coba, tapi Elganzo menurut gue Elganzo ini patut untuk dipertimbangkan. Oke, buat lo yang mencari parfum yang affordable, mungkin nggak tahu ukuran affordable-nya kayak apa, tapi berkesan fresh. Kalau emang satu-satunya yang bernuansa lebih manis adalah si Friday Edition, yang lainnya cenderung lebih ada spices, fresh, lemon, citrus thingy di dalamnya. My favorite, kalau untuk favorit sebenarnya gue pengen banget bilang Friday Edition, tapi Friday Edition ada aroma yang mengganggu di hidung gue. Jadi buat gue Bravo Monsieur, terus Part-Time Hero, galau. Kayaknya gue lebih masuk ke After Game sih. Galau. Pokoknya yang pasti gue Bravo Monsieur gue suka banget. Terus After Game, Part-Time Hero, dan terakhir adalah si Friday Edition. Walaupun ini pengen banget gue sukain, ada aroma yang mengganggu di hidung gue. Oke, I think that's all untuk Elganzo. Kayaknya perlu untuk lo icip-icip pada saat lo ke CNF dan mencari parfum yang lumayan affordable. Gue nggak tahu diskonnya berlaku atau tidak untuk di offline store, bisa ditanya ke BA-nya. Tapi it's a catch. Walaupun gue belum punya full bottle-nya. Mungkin kalau gue udah punya full bottle-nya bakalan gue full review. Well, I don't know. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.